Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajami sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Wa fi hadzal yawm insyaallah sanabhath fi ma yata'allaq bi ni'ma wa bi'sa. Ya ni'ma wa bi'sa li insya'il madah wa dhammi ala sabilil mubalaghah. وتتكون فرقتنا من 5 أعضاء يعني suci amalia Fajar Iskandar Lubis Nailin Ni'mah Qalbi Nur Muhammad Wasuyatna والمتكلمة الأولى ستشرح لكم نعمة وبئس من تعريفهما وحقيقتهما. At-ta'rif, pengertian dari ni'mah ma bisa ya. Af'alu jamida bilafdil madi al-musta'mal limadhil jinsi wa dhammihi bighordil mubalaghah. Jadi ni'mah ma bisa itu fi'il jamid yang berbentuk madi atau lampau yang digunakan buat memuji atau mengkritik bighordil mubalaghah dengan tujuan melebih-lebihkan yang baik ya tadi atihi memuji, melebih-lebihkan yang buruk ya tadi mengkritiknya. Dhammi wala ya'ti minhal mudhari wal amr, dan tadi ni'mah ma bisa itu tadi nggak bisa diubah menjadi mudhari ama amr. Wa yusamma hadzal jinsi al mamduh awil madmum al makhsus bil madhi awil dhammi. Dan ni'mah ma bisa itu khusus buat memuji atau mengkritik. Lanjut hakikatnya ni'mah ma bisa itu madhabul jumhur an ni'mah wa bisa fi'lan bidalil dukhul ta'nis sakinah alaiha. Nah ini menurut pendapatnya jumhur ni'mah ma bisa itu termasuk fi'il karena mengambil dalil dari bahwa ni'mah ma bisa itu bisa kemasukan ta'nis sakinah. Contohnya ya kayak gini, nikmatul mar'ah itu ya, nikmahnya itu kemasukan ta'nis sakinah, nikmatul mar'atu itu. Terus lanjut yang kedua wadhaba jamaah minal gofiyin wa minhum al-faro ila annahuma isman wastadallu bidukhul harfil jar alaiha fi qawli banma. Kalau yang kedua ini yang menurut kelompok Kufah, jadi menurutnya ahli Kufah itu ni'mah ma bisa itu termasuk isim karena kemasukan huruf jar, karena bisa kemasukan huruf jar. Contohnya yang itu ya, ni'mah sayru ala bi'sal air, itu kan ada alanya tuh di tengah-tengah. Jadi ni'mah ma bisa itu bisa kemasukan huruf jar. Jadi menurut mereka ni'mah ma bisa termasuk isim. ونندرج إلى المبحث التالي يعني أن طبيعة نعمة وبئس سيشرح لنا أخونا سيتنا. وهذا الفعلان لا يتصرفان. Dan kedua fi'il ini ni'mah wa bi'sa la yatasarrafani, tidak ditasrifkan. Fala yasta'milu minhuma ghairal madi. Dan kedua fi'il ini ni'mah wa bi'sa tidak dapat digunakan ghairal madi kecuali dalam keadaan madi saja. Wala buddalahuma min marfu'in wal fa'il. Dan kedua fi'il ini wajib min marfu'in dari bersifat marfu', wal fa'il yaitu dalam keadaan fa'il. ونمضي إلى المتكلم الثالث الذي سيشرح لنا أحوال فاعل بئس ونعمة. Ahwalu fa'iluhuma, yakni keberadaan fa'il dari fi'il bi'sa wa ni'mah. Yaruddu fa'ilun ni'mah wa bi'sa ala arba'ati aqsam. Jadi dikembalikan fa'il ni'mah wa bi'sa itu pada 4 bagian. Yang pertama, al-awwalu an yakuna mahalla bil alifi wal lam, nahwu ni'mar rajulu zaidun. Jadi yang pertama ini ditandai dengan isim yang beralif lam. Contohnya di sini ni'mar rajulu zaidun, sebaik-baiknya pemuda adalah si Zaid. Jadi rajul itu bisa dikatakan sebagai fa'ilnya. Terus atsani an yakuna mudhofan ila ma fihi alif lam ka qaulihi ta'ala
wali ni'ma darul muttaqin. Yang kedua adalah berupa mudhof kepada isim yang menyandang alif lam. Contohnya di sini kan ada wali ni'ma darul muttaqin. Darunya itu kan tidak beralif lam. Itu mudhof kepada isim yang yang menyandang alif lam, al-muttaqinnya. Jadi yang ketiga, ats-tsalitsu an yakuna mudhofan ila ismi mudhof lima fihi alif lam. Nahu qaulu Abi Thalib fa ni'ma ibnu ukhtul qaumi ghairu makzab. Yang ketiga ini mudhof daripada mudhof dari mudhof yang isimnya itu beralif lam. Ya, kalau tadi mudhof yang bersandar kepada isim yang alif lam, kalau yang sekarang adalah mudhof kepada mudhof yang isimnya beralif lam. Contohnya di sini fa ni'ma ibnu ukhtul qaumi ghairu makzab. Jadi di sini ada ibnu mudhof terus ukhtul qaumi. Ini mudhof yang setelahnya itu al-qaum itu isim yang menyandang alif lam. Dan yang terakhir yang keempat ar-rabi'u an yakuna mudmaron mufassiron binakirah ba'dahu mansubatan ala tamyizi nahu qauluhu ta'ala bi'sa lizolimina badalan. Jadi yang keempat ini fa'ilnya berupa dhamir mustatir dan setelahnya ada isim nakirah sebagai penafsir dari kesamaran tentang dhamir mustatir tersebut. Contohnya di sini adalah bi'sa lizolimina badalan. Lafaz bi'sanya itu fi'il madi jamid untuk menyatakan celaan. Ya, fa'ilnya berupa dhamir mustatir dan takdirnya itu huwa. Jadi bi'sa itu tersembunyi ada fa'ilnya itu huwa, kepada huwa. Dan sedangkan lafaz badalan ini tamyiz yang menafsiri fa'il dhamir mustatir tersebut. Ya, kiranya rubama aktafi minni. Wa na'ti ila al-mutakallim ar-rabi yani qalbi Nur Muhammad sayashra lana wuqu'a ma ba'da ni'ma wa bi'sa. Ana qalbi Nur Muhammad sa'ubayyinu lakum an wuqu'i ma ba'da ni'ma wa bi'sa. Taqa'u ma ba'da ni'ma wa bi'sa wa la taqa'u ma qablahuma. Jadi ma di sini terletak setelah ni'ma dan bi'sa, bukan terletak sebelum keduanya gitu. Fataqul ni'ma ma au ni'ma wa bi'sa ma, yaitu ni'ma ma atau ni'ma dan bi'sa ma. Wa hunaka asyahidani. Asyahid al-awwal yani qauluhu ta'ala yang tubdu sadaqati fa ni'ma hi. Wa syahid asani qauluhu ta'ala bi'sa mashtaru bihi anfusahum. في الشاهد الأول هناك كلمة فنعم يعني نعمة. وفي الشاهد الثاني هناك كلمة بئس ما. طيب واختلف في ما هذه, dan terjadi perbedaan pendapat tentang ma di sini gitu. Faqala qaum hiya nakirah mansubah ala tamyiz. Sebagian ahli nahwu ada yang berpendapat bahwa ma itu adalah isim nakirah yang mansub itu, yang i'rabnya nasab dan berposisi sebagai tamyiz ya.
Wa fa'il ni'ma dhamir mustatir. Adapun fa'il dari ni'ma itu adalah dhamir mustatir. Hada al-qaul al-awwal. Al-qaul ats-tsani yani hiya al-fa'il wa hiya isim ma'rifah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ma itu adalah fa'il dan bentuknya isim ma'rifah ya. Qala Ibnu Malik wa ma mumayyizun wa qila fa'il. Ada yang mengatakan bahwa ma itu sebagai tamyiz dan ada juga yang mengatakan ma itu sebagai fa'il. Fi nahwi ni'ma ma yaqulul fadil. Contohnya dalam kalimat ma yaqulul ni'ma ma yaqulul fadil. Ni'ma fi'lul madin li insya'il madhi wa fa'iluhu dhamir mustatir. Ma tamyiz. Hada al-qaul al-awwal. Ini menurut pendapat yang pertama. Wal qaul ats-tsani yani ma al-fa'il. Fa'il wal fi'il yakni ni'ma. Jadi ma itu adalah pendapat kedua mengatakan bahwa ma itu adalah fa'il dari ni'ma. Taib. Syukran. والآن سأقوم أنا بصفة المتحدثة الخامسة أشرح لكم إعراب المخصوص بالمدح أو الذم وكذلك ما يجري مجرى نعم وبئس. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ونستمر البيان إلى إعراب المخصوص بالمدح أو الذم. وفي إعراب المخصوص بالمدح أو الذم وجهان. أولا أنه مبتدأ والجملة قبله خبر عنه. مثلا هناك الجملة نعم الرجل زيد، فالمقصودنا بالمخصوص يعني لفظ زيد، ولكن وزيد هنا يعني مبتدأ موقعه يعني مبتدأ. فمن المستحسن أن نعرف الإعراب من كلها من هذه الجملة. نعم يعني فعل جامد يدل على المدح مبني على الفتح. وثم الرجل يعني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم. والزيد يعني مبتدأ مؤخر وعلامة رفعه الضمة. ثم المثال التالي يعني بئست امرأة زينب، والمخصوص هنا يعني زينب مخصوص بالذم. نعمة يعني فعل جامد يدل على الذم مبني على الفتح. امرأة تمييز منصوب وعلامة نسبه الفتحة، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم. وزينب يعني مبتدأ مؤخر وعلامة رفعه الضمة. Jadi dalam pembahasan ini berbicara tentang i'rab isim yang dikhususkan dengan pujian ataupun celaan, dengan yang dimaksus dengan lafaz bi'sa dan juga ni'ma dan juga bi'sa. Ya, contohnya apa? Nah, i'rab untuk maksus tersendiri itu ada dua. Yang pertama, dia bisa menjadi mubtada, maka jumlah sebelumnya itu menjadi khobar. Ya, contohnya misalkan ini, ni'ma rajulu zaidun. Berarti kan ni'ma fi'il madhi, terus ar-rajulunya menjadi fa'il buat ni'ma, dan jumlah dari ni'ma dan rajul ini menjadi satu kesatuan, yaitu khobar muqaddam. Dan sedangkan lafaz zaid di sini sendiri yaitu merupakan mubtada muakhir. Berarti sunnahnya khobar muqaddam mubtada muakhir ya. Selanjutnya ada contohnya misalkan bi'sati imra'atan zainabu ya. Jadi lafaz yang jatuh setelah ni'ma itu bisa jadi dia tuh fa'il seperti yang di atas, bisa juga disebut sebagai tamyiz.
seperti ini, bi'satim imra'atan Zainabu. Lah kenapa disebut dengan tamyiz? Kita ingin menjelaskan bahwasanya Zainab itu seburuk-buruknya perempuan. Lah, tapi belum jelas nih dari segi mananya, dari segi manusianya kah atau dari guru kah atau apa. Maka dijelaskan dengan lafaz imro'atan, yaitu sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya dari perempuan. ثم الثاني يعني أن المخصوص خبر مبتدأ محذوف وجوبا، مثلا نعمة المرأة زينب، وكلمة زينب يعني خبر من مبتدأ محذوف، والتقدير هي زينب، ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الأول. Jadi yang kedua adalah bahwasanya maksus di sini itu dianggap sebagai khobar dari mubtada yang dibuangnya berarti emang wajib ya. Contohnya misalkan ada jumlah ni'matil mar'atu Zainab, berarti lafaz Zainab kan dianggap sebagai khobar. Lah mubtadanya mana? Mubtadanya adalah lafaz hiya yang ditakdirkan, hiya Zainabun. Ni'matil mar'atu hiya Zainabun, ada lafaz hiya yang dikira-kirakan sebelum lafaz Zainab. Lah tapi ulama itu melarang untuk menggunakan wajah yang kedua, sistematika yang kedua, dan mewajibkan yang pertama tadi ya. Berarti maksusnya itu dianggap sebagai mubtada muakhir. Thumma na'ti ma majra bi'sa, ma yajri majra bi'sa wa ni'ma. Wa nakali ajlil madah mislu syarufa fahuma aluma wa habbada, مثلا فهما الرجل زيدون. إذن هذا المعنى يساوي مع نعم الرجل زيدون. ثم لأجل الذم مثل بئس مثل لا حبذ وساء. ثم خبث، مثلا تقول خبث الرجل عمر، وهذا المعنى يساوي بئس الرجل عمر. Jadi selanjutnya adalah pembahasan kalimat-kalimat apa aja sih yang punya makna sama kayak bisa dan ni'ma. Contohnya untuk lil madhi, untuk pujian, contohnya ada kalimat syarufa, fahuma aluma, dan habada, fahuma rajulu zaidun, sama berarti sebaik-baik laki-laki adalah Zaid. Selanjutnya untuk mencela, contohnya ada khobutha, la habada, dan sa'a. Ya, begitu. Syukran. Wa naqtafi bihadzal qadar. Syukran ala musyahadatikum, ala husni istimamikum, wa nasta'fi minkum haqqal isti'afa. Wal akhiri naqul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.